Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kades Kepala Binalam Timur, akan semua perangkat yang berhadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati hamba Tuhan, Bu Pendeta, para gembala yang berhadir pada kesempatan ini, Bapak Pendeta dari Kelangan di Jakarta, harusnya boleh hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Bahkan seluruh pegabung yang boleh hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Keluarga pemangku duka yang kami hormati, kami kasihi pada kesempatan pada sore hari ini. Tentunya setelah kita mendengar riwayat hidup dari Ibu Kekasih untuk menjabat dalam pelayanan khusus selama 10 tahun mendampingi Bapak sebagai tentu adat yang ada di desa kurang lebih 8 tahun, itu sungguh luar biasa. Ibu Kekasih tentunya sudah banyak memberi buah selama hidupnya. Oleh karena ini, Ibu Saudara yang saya hormati, seperti ada ungkapan yang menyatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki. Entah benar atau tidak ungkapan ini, tapi yang pasti di tangan seorang ibu, seorang anak manusia akan merasakan hangatnya kasih sayang. Bapak Ibu hadirin yang saya kasih dalam Kristus, jika hari ini kita menyaksikan tubuh seorang ibu terbaring kaku, tentu akan menimbulkan kepedihan yang amat mendalam bagi keluarga, bahkan bagi kita semua yang terkumpul pada sore hari ini, baik dari keluarga jauh dekat, dari Tobatu, dari Riung, yang boleh berkumpul pada sore hari ini. Siapapun kita pasti akan merasa betapa pedihnya jika ditinggalkan oleh seorang ibu. Tentunya sebuah rumah tangga tanpa kehadiran seorang ibu tentu akan pincang. Tidak hanya kehilangan kehangatan, tetapi bisa mematahkan kali semangat dan memenuhi harapan-harapan indah yang pernah ada. Bapak Ibu yang saya hormati, suka ataupun tidak, kita pasti harus mengalami hal demikian ini, mengalami kematian. Sehingga di tengah-tengah dunia ini tidak seorang pun yang bisa bertahan, barangkali tidak mati. Tentunya hal kematian ini merupakan hal bersama selaku umat manusia yang berada di tengah-tengah dunia ini. Kaya miskin, presiden maupun masyarakat jelata, semuanya pasti bertemu dengan hal kematian.
Jadi si papa si mama, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan bahwa yau telah mati. Itu semua pasti mengalami. Bukan cuma ibu dikasih yang pada ini terbang kaku. Mengenai kematian, salah barang kita banyak uang, kita banyak saudara, atau kita pejabat tinggi negara, semua mengalami hal yang sama seperti ibu kekasih terbaring kaku pada saat sore hari ini. Hadirin yang saya hormati, kita memang harus bersedih, tapi kesedihan tidak akan mengubah realitas dan kenyataan tentang kematian. Kalau begitu, kita harus sikap kita seperti apa? Apakah dengan kepergian seorang ibu, harapan-harapan kita sebagai manusia turut hancur? Tentu tidak mesti demikian. Kita boleh bersedih dan harus berduka, tetapi sebagai seorang beriman, kita harus berani menghadapi kenyataan kematian. Bagi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, tentunya hal kematian itu merupakan hal yang biasa. Di Filipi sana berkata 1:12, bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu, bagi orang yang sudah yakin percaya kepada Tuhan, itu hal biasa. Mati hari ini sebentar, lusa itu hal biasa. Tapi bagaimana bagi kita yang belum? Tentunya hal yang sangat menakutkan. Awi atarang, tumarangkong, ketera di bawah kolong meja. Itu bagi kita yang belum pasrah, belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, detik ini atau besok lusa mati itu hal biasa. Tapi kami mati itu hal yang sangat menakutkan. Kamu Bapak Pendeta, kalau Pak Pendeta mungkin Ibu Pendeta dipanggil untuk hari ini atau besok, itu hal biasa. Cuma pertanyaannya, bagi yang belum percaya, belum menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tentunya itu adalah hal yang sangat menakutkan. Malu putalai tema bom atom Ukraina, mungkin orang belum takut, tapi bicara kong sakit berat, Maria matete, kalau yatang terangkin. Jadi si papa si mama, kuncinya kita selagi diberi kesempatan untuk hidup, mari kita memberi buah. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, kepada keluarga yang berduka, memang kita harus bersedih, tetapi kesedihan akan mengubah realitas dan kenyataan tentang kematian. Tentu tidak mesti demikian. Kita boleh bersedih dan harus berduka, tetapi seorang beriman kita harus berani menghadapi kenyataan kematian.
Dengan iman pemasmur berkata dalam Mazmur 89, di sana berkata, siapakah yang selamanya hidup dan tidak pernah mati? Tentunya tidak ada, yang kita semua mau mati. Ada itu terima kasih, itu nanti terima kasih, telah Rusiahu. Ingat bahwa kematian itulah milik bersama kita, bukan hanya milik seseorang. Sekali lagi, beliau segudang uang, contoh ibu negara mantan miliaran habis pergi ke Singapura, tetap mati. Apalagi itu cuma bicara ratus atau juta, miliaran, triliunan mengobati ke negeri orang, Malaysia atau Singapura, tapi tetap di ujung-ujung meninggal, mati. Jadi kita jangan bangga bahwa kita banyak uang, kita ada kebun besar dan semua. Karena itu Bapak Ibu sekalian, selagi kita masih ada kesempatan, kita menuti made usasioma dan maula Bapak puna natutung kadang, karena itu umat dan ibu kasih hari ini dari membesar atau apa itu bagati. Tapi selagi dia masih hidup, kita berbuat baik, pasti adalah upah. Begitu juga anak-anak, biar malim patucang macu sama mama. Tapi selagi mama hidup, tindakan tidak sesuai, maka sia-sialah semuanya. Biar lu menangis darah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhirnya saya menyampaikan hal-hal yang perlu terang. Breaking, termasuk dalam rangka kita menghadapi ini Pasca Nasional. Itu tuan rumahnya itu daerah Kabupaten Talaut. Intinya pada kesempatan ini itu Presiden hadir dalam rangka Pasca Nasional, tapi beliau memang banyak agenda sehingga nanti jadi pada bulan Mei itu kunjungan Presiden dari Jakarta tujuan Miangas, di sana sudah ada bandara, terus dari Miangas dia Pak Presiden naik kapal perang. Itu arah kalau tidak game itu Ganalo. Perlu kita bangga kalau baru Jokowi yang bisa sampai di daerah terpencil di wilayah tanpa nama, dan beliau informasinya yang namun naik oto itu mau naik motor rally atau motor besar, jadi dikawal dari arah turun Karakelan. Tentu orang pejalan sampai di mana. Sekalian dengan kunjungan ini punya nilai besar bagi kita. Itu jalan terutama wilayah tanpa nama, jalur Esang Rainis itu sudah mendapat anggaran untuk pembuatan infrastruktur termasuk jembatan, yaitu jembatan yang ada di Amat dengan ruas jalan Esang sampai Rainis. Itu merupakan informasi. Terus dalam merayakan Pasca ini kita punya kesiapan itu Jalan Salib, acara itu sesuai dengan pemerintahan Pak Camat itu akan itu memarip Karakelan dari arah Kecamatan Esang GM terus bila tanpa nama. Terampai jadwal untuk Jalan Salib ini tuh
pada intinya disampaikan kemarin itu pada tanggal 11. Jadi salib turun jemput di Riung, Arakan, terus Binalang. Binalang dia berhenti, mungkin melakukan ibadah di gereja. Dari Binalang itu susah dia BP terus bilang biar atau apa gerobak itu sudah muat speaker, dan dalam arakan ini kita menyanyikan kayak momen hari Natal, tapi DP kecuali itu lagu rohani semua. Jadi DP terakhir itu di Tobatu. Tobatu mungkin pementasan segala dalam rangka menyambut Paskah, kan di Tobatu bermalam. Terus setelah tempat nama, kali dijemput di Kecamatan Rainis. Itu DP perjalanan. Jadi kalau boleh, Bu Pendeta bersama kita semua dalam rakan Paskah ini, mari kita persiapkan. Kita si Itero yang belum nampak, umul-umul saja. Berbicara umul-umul, sin Papa, itu bukan cuma milik satu organisasi, tapi nominasi gereja. Mari kita bersatu, karena udah banyak total kecil sudah miliki mungkin Pak Oswan, tapi itulah milik kita. Demi kita terampai kebersamaan, terampai yang desa kita bagus, apalagi merayakan Paskah. Baru lampu jalan, permanen apa? Turnamen Paskah. Lampu-lampu segala lampion kalau boleh, mari kita bikin bentuk kebersamaan kita dalam merayakan Paskah. Itu demora, udah nugar mita, jamita lah. Karena dilihat ini umbul-umbul selama ini seringkali kita sampaikan di lewat pembesar suara. Ada kan umbul kong di hari-hari begini, pas hari Jawit mari orang pasang. Lain itu legal mita yang jangan. Apa banyak itu cuma milik bermita lah. Tolong yang pembesar-pembesar, para gembala, mari kita ajak semua turun jemaat, baik di Germita, di nominasi gereja, mari kita ajak, mari kita sama-sama kebersamaan, bentuk kebersamaan, baik umbul-umbul merah putih, umbul-umbul gereja begini, kita ada semua, supaya tanggal 17 Agustus hari Paskah mari kita orang sama-sama. Boleh Bapak Ibu pendeta gembala minta, karena selama ini kita lihat cuma di muka jemaat ini, maaf kita cuma itu, dan lebih kenyataan itu, sehingga kita berani kalau boleh dalam Paskah ini semua bersihkan umur dengan lampu-lampu hias, salib, ya Bapak Pendeta, karena orang membangun suatu desa tidak bisa cuma 1-2 orang, kita semua yang supaya orang desa maju, kita semua baku bergandeng tangan membangun. Seterusnya ini orang lagi membangun pastori untuk Germita, ada juga pemerintah lagi melanjutkan bangunan, minta tolong agar supaya so ditargetkan per KRT. Kalau bapak pertama ya anak lah begitu target-target siang ya pala cisat sampai misalnya Protestan dan khusus Germita basumbang untuk pembangunan pastori, ada pabala cuma so pelan khusus ya calas tengah pelan khusus hari-hari melayani terus lupiban lain-lain sangat bekerja bakti memarisi kata itu lihat itu. Kalau ini kan semua jemaat sekarang ingat itu
Itu tambahan penyampaian. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Maju kembali.